Hai Fraterian semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Ios dan selamat datang di acara podcast Suara Fraterian. Nah, guys, hari ini kita bisa dibilang adalah episode pertama dari podcast Suara Fraterian dan di podcast Suara Fraterian ini kita bakal banyak membahas tentang hal seputar frateran, kita bakal mengundang banyak alumni, akan ada teman-teman dari frateran juga, terus akan ada guru-guru. Nanti kita akan nanya-nanya tentang gimana sih kehidupan mereka, gimana kegiatan-kegiatan waktu mereka sekolah di frateran atau masih bersekolah dan berkegiatan di frateran. Jadi hari ini akan ada satu tamu spesial yang akan kita undang, di mana beliau itu adalah orang yang aktif di berbagai macam organisasi waktu dia masih sekolah di frateran. Beliau aktif di organisasi seperti OSIS, di organisasi di dalam gereja, terus juga beliau itu anak band, jadi pandai main musik terus bisa nyanyi juga. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan bincang-bincang dengan tamu kita hari ini. Kita panggil Frater Marcel. Halo Suara Fraterian, perkenalkan nama saya Marcel, saya dari alumni tahun 2019. Oke, guys, sekarang kita sudah bareng dengan Frater Marcel di sini. Sebelum nanti kita tanya-tanya sama Frater Marcel, biar asik nih, biar suasananya enjoy, kita mau yel-yel dulu pas anak-anak frateran. Oke. Jadi nanti Frater, kalau aku bilang Fraterian, jadi kita bareng-bareng yel-yelnya gini, berkualitas, berkepribadian, bersinergi. Jadi Berkualitas, nanti Fraterian, berkualitas, berkepribadian, bersinergi. Oke. Mulai ya Frater? Oke, kita coba dulu ya. Oke. Fraterian, Berkualitas, berkepribadian. Salah ya. Ulangi, coba ulangi. harusnya berkepribadian, bersinergi. Oke, Oke. coba lagi. 1, 2, 3. Fraterian, Berkualitas, berkepribadian, bersinergi. Bisa. Oke. Jadi, oke guys, hari ini kita undang Frater Marcel di sini sebagai alumni frateran angkatan 2019. 2019. Di mulai menjadi anak SMA tahun 2016. 16. Ya. Betul. Jadi guys, Frater Marcel dulu itu waktu masih sekolah di frateran itu aktif banget di berbagai macam organisasi. Seperti yang tadi saya bilang, frater itu kalau nggak salah anak OSIS kan ya frater ya? Iya, anak OSIS. Anak baik. Anak baik. Iya, anak baik. Anak OSIS pasti baik-baik. Oh iya. Jadi karena frater aktif di OSIS dan pastinya punya pengalaman banyak tentang program-program seperti apa sih OSIS. Frater boleh cerita nggak alasan frater mau masuk OSIS itu kenapa? Oke, ya. Jadi kalau kembali mengingat pengalaman dulu waktu SMA ya, karena dari sejak SMP sudah ikut OSIS, akhirnya ya alasan klasiknya ya meneruskan apa yang sudah saya mulai di SMP, di SMA. Ya. Terus waktu itu kalau nggak salah waktu itu LDKS-nya itu kan ini kita disuruh untuk milih mau ikut jadi apa gitu. Terus saya kalau nggak salah itu milih jadi bidang kerohanian. Milih bidang kerohanian. Lalu ketika itu ternyata ini apa? Untuk pemilihan ketua OSIS itu harus dipilih sama namanya pelopor ya. Masih pelopor ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Pelopor. Jadi dulu itu OSIS itu ada 7 bidang kalau nggak salah. Bidang kerohanian, bela negara, Ya. saya lupa apa Humas, aja. hubungan Terus ada 40 orang itu pelopor namanya. Itu pelopor. Kepengurusan. Iya. Tapi mereka nggak masuk ke OSIS inti. Gitu. Oh, jadi Nah. ada OSIS dan pelopor. Iya. Kemudian waktu saya mengajukan diri, terus kan diseleksi sama pembina OSIS kan. OSIS. Waktu itu Pak Catur Heri, Pak Hari dan Widi Oh, yang sebelumnya. sebelumnya. Iya. Nah, lalu pada saat malam itu kami disuruh nulis kira-kira siapa yang mau dicalonkan jadi ketua OSIS gitu. Dan ternyata nama saya keluar gitu. Nama pada saya keluar. frater. Iya. Nama saya keluar dan kalau nggak salah waktu itu voting akhirnya kita. Kita itu voting mau milih siapa paginya gitu. Dan ternyata ya saya terpilih jadi ketua OSIS gitu kan. Hal pertama yang saya pikirkan saat itu ialah saya masih kelas 1 harus
memimpin anak kelas 12 gitu. Kelas 12. Jadi ya ada rasa khawatir, sungkan, tegang dan lain sebagainya. Kayak sekarang ini tegang gitu. Jadi ada rasa-rasa seperti itu dan ya sudah terpilih mau gimana lagi. Akhirnya ya saya jalani. Itu kemudian alasan selanjutnya kenapa jadi OSIS, mau ikut OSIS ya karena saya suka kegiatan. Saya tuh suka kegiatan-kegiatan entah di sekolah ataupun di luar sekolah. Karena entah saya suka bersosialisasi gitu, dengan teman-teman yang lain, kemudian juga dengan orang-orang luar karena menambah koneksi ketika entah ada program apa, mengirim proposal dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman-pengalaman itu bagi saya merupakan ya hal-hal yang mungkin akan berguna bagi saya ke depannya, kelak. Dan pengalaman organisasi ya memang membuat saya semakin lebih percaya diri lah untuk bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kan kalau cuma sekolah di kelas saya kira ya cuma gitu-gitu aja lah, kurang menarik. Sehingga saya ingin mengisi masa SMA saya dengan hal-hal yang berguna dan seru tentunya. Gitu. Ya. Jadi alasan Genosis banyak banget kayak kita bisa buat kegiatan terus dengan ya kita nggak jadi murid-murid yang biasa-biasa aja. Iya. Akhirnya dapat banyak pengalaman ya. Betul. Kalau ngomong-ngomong tentang kegiatan, angkatannya Fraterni kan dapat Grand Camp ya? Iya, dapat Grand Camp. Ya, Grand Camp, terus ada juga Lustrum. Lustrum, ya ada Lustrum. Lustrum, boleh cerita nggak sih Frater? Waktu Frater sebagai ketua OSIS, terus harus ngejalanin Lustrum. Waktu itu Lustrum Frater kelas berapa? Saya kelas berapa ya? 10 atau 11? Kelas 11 mungkin. Oh berarti sudah ganti kepengurusan atau belum? Itu belum, itu yang pertama, kepengurusan pertama. Jadi naik kelas 10 ke kelas 11 kan. Saya agak lupa. Berarti Frater jadi ketua OSIS terus langsung harus ngurus Lustrum ya. Besar itu. Itu Lustrum yang ada basar itu ya? Iya benar. Iya. Yang ya, ada alumni juga. Iya. Itu gimana Frater? Bisa ceritain nggak sih? Iya, jadi memang kalau waktu Grand Camp kan memang OSIS nggak jadi pengurusnya gitu. Ya. Artinya guru-guru lebih ke guru-guru. Dan untuk pengalaman Lustrum pada waktu itu namanya kalau nggak salah itu FICS kuadrat, Frateran in Competition apa gitu, saya lupa kepanjangannya. Fix itu. Dan kemudian di situ ada beberapa rangkaian, ada namanya trofeo, itu lomba olahraga. Kemudian ada lomba sains, lomba pelajaran, dan basar. Jadi ada 3 rangkaian besar itu, ada trofeo, sains dan basar itu. Dan yang memang menantang ialah tentang cari dananya. Cari dana itu susah ya, karena harus membagi waktu di sekolah, kemudian pada waktu jam pelajaran harus izin keluar untuk cari dana dan lain sebagainya. Dan memang itu seingat saya sudah mepet harinya masih kurang dananya. Jadi memang ya yang paling menantang bagi saya cari dana itu. Cari dana itu. Lalu untuk masalah persiapan dan lain sebagainya tentu ada suka duka ya. Ada suka duka. Ya entah dimarahi pembina, dimarahi guru dan lain sebagainya gitu. Ya, betul. Gurunya nggak perlu saya spill ya. Jadi ya itu ada banyak pengalaman itu dan memang ya yang diperlukan kerjasama, ketekunan, kesabaran, kerendahan hati ketika misalnya memang salah atau kurang koordinasi, ya harus mau rendah hati untuk mengakuinya. Memang program yang besar sehingga butuh mendengarkan orang lain juga yang lebih berpengalaman. Jadi waktu itu walaupun Frater sebagai ketua OSIS tetap kayak harus bisa kerja sama dengan baik. Terus karena kita bekerja dalam tim juga ya Frater, namanya pengurusan OSIS, kita juga harus sebagai ketua yang baik, kita bisa ngedengerin tim kita. Betul. Dan terus, mungkin ini yang penting kalau mungkin teman-teman Fraterian pernah dengar Ikatan Alumni Frateran. Koperasi. Nah, ya pada waktu itu IKA ini sangat membantu, artinya dalam hal dana, kemudian juga dalam hal sponsor seperti mengisi stand basar, itu mereka juga turut berperan penting dalam penyelenggaraan acara basar.
Jadi kesulitan waktu itu emang susah ya nyari dananya. Iya, itu paling kerasa, paling besar kesusahannya seperti itu. Kan namanya acara besar. Acara besar juga. Dan itu tiga rangkaian langsung kan. Oke. Jadi waktu Frater jadi organisasi OSIS juga, kan Frater juga pernah join masuk komunitas band. Iya. Waktu masih SMA. Betul. Nah, waktu Frater join komunitas band, namanya Big Frats kalau nggak salah. Big Frats. Boleh nggak sih Frater ceritain gimana awal mula pembentukan Big Frats? Oke. Ya, jadi kalau awal mulanya dulu di band itu sebelum kita mau jadi tim intinya band, itu kan ekstra ya. Jadi harus ada seleksinya waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya seleksinya itu saya ambil dua hal. Yang pertama jadi keyboardist. Kemudian yang kedua nyanyi sebagai penyanyi itu. Dan ya waktu itu sama Pak Catur Mayangkara. Saya dites dua itu, ya memang akhirnya saya kepilihnya penyanyi karena saya penyanyi bukan pemain keyboard gitu. Jadi lebih dominan. Lebih ke penyanyi. Ya. Kemudian ya akhirnya terpilih beberapa orang itu. Dan memang sudah kalau sampai sekarang sudah banyak yang ganti ya personelnya. Ada yang sudah kerja, ada yang hilang, ada yang lain sebagainya, banyak. Lanjut musik. Iya, ada yang lanjut juga. Dan awal mula terbentuknya nama Big Frats itu ya karena waktu itu ada lomba di SMP atau di SMA gitu saya lupa. Lalu kita belum punya nama band kan? Ya. Kita belum punya nama band. Kemudian waktu mendaftar itu Pak Catur langsung mengisikan namanya itu Big Frats. Gampang-gampangan lah Big Frats. Pokoknya ada Fratsnya gitu. Akhirnya Big Frats gitu. Kemudian setelah kita menang lomba waktu itu juara 2 kayaknya pertama itu. Juara 2 akhirnya kita sudah ya udah namanya Big Frats aja gitu. Akhirnya sampai sekarang gitu namanya Big Frats. Wah, jadi nama yang terkenal banget di kalangan anak Frater ya, Big Frats. Ternyata sejarahnya itu guys karena isi nama buat formulir lomba. Iya. Dan kita belum tahu namanya waktu itu. Iya benar. Oke, selain band sama OSIS, Frater juga aktif di kegiatan gereja, Frater ya. Iya. Gimana sih Frater cara Frater waktu itu sebagai pelajar juga bisa ngebagi antara kegiatan-kegiatan yang banyak itu, terus Frater masih bisa nyimbangin dengan akademis tentunya. Gimana kira-kira solusi terus tips-tips buat teman-teman Fraterian kita? Iya, oke. Jadi dulu waktu setiap hari Senin itu malam saya itu ada latihan KOR. KOR itu untuk ya acara gereja atau acara wedding di gereja. Ya. Jadi lebih ke acara wedding sebenarnya, tapi wedding gereja. Itu setiap Senin. Dan karena rumah saya tuh di Surabaya Barat, latihannya di Surabaya Timur. Jadi setiap hari Senin itu saya pasti bawa peralatan mandi. Jauh. Peralatan mandi, kemudian setelah pulang sekolah itu mandi di sekolah. Mandi di sekolah, terus nunggu sampai jam 5, jam setengah 6, langsung lanjut latihan supaya nggak usah bolak-balik. Kemudian juga kalau membagi waktu sih sebenarnya saya nggak terlalu merasa kesusahan yang gimana gitu. Tapi memang susah, perlu bisa bagi-bagi waktu. Ya ada juga waktu di mana saya keteteran. Dan ya bagi saya lebih ke bagaimana kita bisa memberikan prioritas mana yang lebih penting lebih dahulu, apakah kegiatan sekolah atau gereja atau hal-hal lain. Sehingga prioritas ini menjadi hal yang penting gitu. Mungkin kalau kita di zaman SMA masih ada yang labil atau pengen yang seru-seru gitu ya. Tentunya itu pasti hal yang normal. Tapi ya bagaimana bisa memberikan prioritas waktu untuk yang lebih penting. Jadi memang tantangannya di membagi waktu itu. Bagaimana bisa memberikan prioritas. Berarti jadi Frater bisa sampai sekarang banyak banget yang kayak manajemen waktunya itu harus dipentingin banget ya Frater ya. Iya. Kayak kita ngebagi antara mana yang penting dulu, terus kita juga apalagi tadi Frater lumayan jauh banget Surabaya Barat, terus harus pergi latihan KOR di Surabaya Timur. Akhirnya mandinya harus di Frateran ya.
Iya. Cinta frateran, jadi mandi pun di frateran. Iya, biasanya anak OSIS itu guys, pasti rumahnya itu udah sekolah. Iya. Ya, frater. Oke, buat terakhir ini frater. Jadi sekalian frater boleh ceritain dikit tentang kisah frater dan frater dipanggil Tuhan sebagai frater. Dipanggil Tuhan. Iya, Untuk melayani. Oke. Ya, untuk melayani sebagai frater. Oke. Terus juga bisa kasih motivasi untuk anak-anak frateran. Oke. Iya. Sebenarnya kalau untuk keinginan jadi romo sudah dari lama, dari SD. Tapi ya memang dalam proses perjalanan yang cukup panjang itu ada waktu-waktu di mana kadang saya merasa udahlah nggak jadi gitu. Ada masa-masa seperti itu. Dan ya akhirnya bagaimana cara merawat panggilannya ya dengan pelayanan. Itu sudah pasti dengan kegiatan gereja. Karena tanpa adanya mungkin kita punya panggilan tapi nggak menjaganya, nggak merawatnya ya pasti hilang. Karena lama-kelamaan kan sudah nggak disentuh lagi ya sudah hilang. Sudah keinginannya nggak ada. Dan ya ini ada cerita menarik, pengalaman menarik. Kan beberapa guru itu sudah tahu kalau saya ingin jadi romo. Dan hal yang cukup mengagetkan bagi saya itu waktu saya ujian agama sama Pak Marco. Sama Pak Marco itu ujian agama tentang dokumen gereja. Yang remedi satu kelas cuma saya. Gitu. Jadi itu hal yang cukup ya. Padahal guru-guru waktu itu sudah tahu. Iya. Jadi itu lumayan mengagetkan gitu. Ya itu pengalaman menarik sih bagi saya bagaimana bisa remedi agama itu sesuatu yang iya itu. Dan memang bagi saya pengalaman di sekolah di frateran ini menjadi salah satu aspek bagaimana saya bisa semakin semangat untuk menjadi romo, karena dengan berbagai kegiatan yang positif, kemudian juga dukungan dari guru-guru, dukungan dari teman-teman juga, sehingga ya bersekolah di frateran ini menjadi salah satu perjalanan penting saya juga dalam mengambil tahap selanjutnya untuk masuk seminari. Dan mungkin pesan untuk teman-teman fratorian, ya mungkin memang dalam proses perjalanan 3 tahun di sekolah itu sangat cepat. 3 tahun itu pengalaman yang sangat cepat, maka ya gunakanlah waktumu dengan baik, isilah dengan hal-hal yang berguna, ikut OSIS dan lain sebagainya, ikut organisasi, ekstrakurikuler ya, supaya ada banyak pengalaman, karena ya pengalaman saja untuk belajar di sekolah itu tidak cukup. Jadi kita perlu untuk bisa punya pengalaman nyata, konkret gitu, supaya kedepannya ketika sudah lulus dari sekolah kita tidak kaget dengan realitas kehidupan yang ternyata berbeda dengan apa yang kita pelajari mungkin di sekolah. Jadi tetap semangat, dan juga mungkin jangan lupa untuk mengingat ini 3 kata ini, peace, love, and joy. Peace, love, and joy. Peace, love, and joy. Dengar guys, kata-kata dari frater, keren. Tahu artinya peace, love, and joy? Damai, cinta, dan sukacita. Oke. Itu aja sih. Iya, itu aja guys. Terakhir, karena kita di sini ada anak band, terus vokalis penyanyi. Kita mau dengar suara merdu dari frater. Terus juga frater kalian mainin gitar ya? Oke. Bisa. Oke. Kita nyanyi lagu rohani frater. Nyanyi lagu rohani. Ayo guys, tepuk tangan. Lagu apa ini? Kita nyanyi lagu. Kita duet ini ya? Iya, duet. Oke. Bisa itu frater yang lagu Bapak Sentuh Hati. Bapak sentuh. Bapak itu. Ya. Oke. Sentuh hatiku. Oke. Langsung ref ya. Aja. Oke. Dari frater dulu. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Asik, cocok jadi Asik. boy. Terima kasih banyak Master. Terima kasih. Keren banget hari ini karena kita didatangi oleh orang yang sangat spesial guys. Beliau benar-benar kelihatan kayak orang yang banyak kegiatan tapi ternyata orangnya chill banget. Terus ya sepanjang kita ngobrol tadi kelihatan juga dari karismanya. Kayak apa? iya Frater, serius. Tadi waktu dengar Frater cerita itu kayak Frater kelihatan juga jago ngomong. Karena kan sebagai ketua OSIS Frater. Apalagi Frater kan jadi ketua OSIS 2 periode ya. Iya. Itu Saya keren. dulu nggak jago ngomong waktu SMA. Ya tapi Setelah jadinya masuk seminari baru. oh setelah masuk seminari. Iya. Oke. Gitu. Terus Frater juga suaranya bagus, bisa main musik, keren banget tuh ya. Oke guys, kita itu aja mungkin hari ini dengan Frater Marcel. Jadi banyak pelajaran yang kita dapetin hari ini, mulai dari gimana kita sebagai pelajar bisa memanfaatkan kehidupan SMA kita untuk mendapatkan banyak pengalaman sebanyak mungkin, tapi jangan lupa juga dari pengalaman-pengalaman itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Beneran. Oke, guys, itu aja mungkin episode pertama dari podcast Suara Fraterian. Jangan lupa untuk nonton episode-episode selanjutnya dan itu aja. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.